Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Yuliani dengan NPM 2025-2150-0076. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, semester 1, kelas R1B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep masyarakat madani dan toleransi dalam Islam. Masyarakat madani itu adalah kehidupan masyarakat yang tertib, rukun, dan cerdas, di mana di dalamnya itu terdapat orang-orang yang hidup dengan sopan dan berakhlak, bisa menyampaikan pendapat dengan bebas tapi tetap bertanggung jawab, bisa mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain atau pemerintah, dan saling menghargai pada sesama manusia. Nah, masyarakat madani itu bukan masyarakat lain, itu ya masyarakat seperti kita juga, tapi yang dimaksud itu adalah cara hidupnya, bukan orang yang berbeda. Gampangnya gini, kalau masyarakat saling menghargai, taat hukum, tidak rusuh, nah itu dinamakan masyarakat madani. Tapi kalau masyarakat yang suka ribut, melanggar aturan, itu belum termasuk masyarakat madani. Jadi masyarakat madani itu bisa kita, bisa siapa saja, asal cara hidupnya itu sesuai dengan nilai-nilai yang baik. Selanjutnya ada karakteristik masyarakat madani. Yang pertama itu ada ruang publik bebas. Nah, masyarakat itu bebas menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berbagi informasi tanpa takut ditekan. Yang kedua ada demokrasi. Demokrasi itu rakyat itu ikut terlibat dalam pengambilan keputusan, bukan hanya pemerintahnya saja. Yang ketiga ada pluralisme, yaitu menghargai perbedaan. Masyarakat itu menerima perbedaan suku, agama, dan budaya, dan pendapat sebagai hal yang wajar. Yang keempat ada toleransi. Toleransi itu saling menghargai satu sama lain dan tidak mendiskriminasi siapapun. Yang kelima ada keadilan sosial. Keadilan sosial ini semua orang itu punya hak dan kewajiban yang sama. Tidak ada yang diistimewakan secara berlebihan. Yang keenam ada partisipasi sosial. Masyarakat itu aktif dalam kegiatan sosial dengan kesadaran sendiri, bukan karena paksaan. Yang ketujuh, ada supremasi hukum, di mana hukum itu berlaku untuk semua orang secara adil tanpa pandang bulu. Selanjutnya, ada peran umat Islam dalam masyarakat madani. Yang pertama itu mewujudkan keadilan dan demokrasi. Apa sih maksudnya itu? Umat Islam itu ikut memperjuangkan keadilan, membantu orang miskin, mendukung demokrasi, dan menjaga kerukunan dengan semua orang meskipun berbeda. Yang kedua itu menguatkan pendidikan dan pemikiran. Nah, apa sih itu? Umat Islam itu berperan dalam mengembangkan pendidikan, mencetak generasi yang pintar, kritis, dan berakhlak baik. Yang ketiga, menjaga moral dan akhlak. Nah, umat Islam ini pasti mengamalkan nilai kejujuran, keadilan, kerja keras, kesederhanaan, dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, ada aktif dalam kegiatan sosial dan penegakan hukum. Apa sih itu? Umat Islam itu ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat, taat aturan, dan membantu menegakkan hukum agar adil untuk semua orang. Apa sih toleransi umat beragama menurut Islam? Nah, toleransi umat beragama menurut Islam itu adalah sikap saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama, hidup rukun berdampingan, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain, serta tetap bersikap adil dan berbuat baik. Islam itu mengajarkan bahwa perbedaan agama adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Setiap orang itu bebas memilih agamanya sendiri dan tidak boleh ada paksaan untuk masuk Islam. Prinsip dasar toleransi dalam Islam. Yang pertama itu, tidak ada paksaan dalam beragama. Islam itu melarang memaksa orang lain untuk masuk Islam. Setiap orang itu bebas memilih agamanya sendiri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Yang kedua, ada perbedaan agama adalah kehendak Allah. Adanya perbedaan agama di dunia ini merupakan ketetapan Allah. Jadi, perbedaan itu harus diterima dan dihormati. Yang ketiga, ada bersikap adil dan berbuat baik kepada sesama. Umat Islam itu wajib ya teman-teman bersikap adil dan saling menolong dalam kebaikan, termasuk kepada non-muslim yang tidak memusuhi. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Yang keempat, ada tasamuh, yaitu sikap toleran dan lapang dada. Memberi kebebasan dan tidak mengganggu orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Itu disebut dengan tasamuh. Selanjutnya ada konsep toleransi dalam Islam. Yang pertama itu ada dalam akidah atau keyakinan dan ibadah. Nah, tidak ada toleransi. Setiap umat beragama memiliki keyakinan dan cara ibadahnya sendiri, dan tidak ada pemaksaan dalam beragama. Batasan ini diringkas dalam firman Allah, "Bagimu agamamu dan bagiku agamaku." Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. Yang kedua ada dalam muamalah atau hubungan sosial. Nah, toleransi ini sangat dianjurkan. Umat Islam itu diperintahkan untuk berbuat baik, bersikap adil, dan tolong-menolong dalam aspek kehidupan bermasyarakat, ekonomi, dan pendidikan dengan siapa saja, selama tidak melibatkan perbuatan dosa atau pelanggaran syariat. Selanjutnya ada problematika kehidupan umat beragama. Kehidupan umat beragama ini, khususnya di Indonesia, menghadapi beberapa tantangan dalam mewujudkan kerukunan. Yang pertama itu, ada sikap ekstrim dan klaim kebenaran tunggal. Nah, itu berarti berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktik berlebihan dalam beragama, atau klaim kebenaran sepihak. Seringkali itu menjadi pemicu ketegangan. Yang kedua, ada gangguan tempat ibadah. Nah, kasus pelanggaran atau gangguan pembangunan dan aktivitas di rumah ibadah sering banget terjadi. Nah, itu tuh menunjukkan tantangan nyata dalam kebebasan beribadah. Yang ketiga, ada polarisasi dan kurangnya keteladanan. Nah, terkadang kepentingan politik itu dapat merusak kerukunan dan kurangnya keteladanan dari tokoh atau pemimpin dalam menunjukkan sikap ramah dan bersahabat. Itu tuh mempersulit terwujudnya kerukunan sejati. Yang terakhir ada ketidakadilan regulasi. Beberapa konflik itu muncul karena adanya ketidakadilan dalam regulasi terkait relasi antar umat beragama. Mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Artinya itu membuat ajaran Islam itu benar-benar membawa kebaikan, manfaat, dan kedamaian untuk semua makhluk. Bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi juga untuk sesama manusia yang beda agama, suku, dan budaya, dan juga untuk alam dan lingkungan. Nah, untuk mewujudkannya itu dibutuhkan, yang pertama, dibutuhkan moderasi beragama. Beragama dengan sikap tidak ekstrim, tidak mudah menyalahkan orang lain, dan saling menghormati. Yang kedua, ada pendidikan yang berkualitas. Agar masyarakat punya pemahaman agama yang benar, terbuka, dan tidak mudah terpengaruh hal negatif. Yang ketiga, ada penerapan nilai-nilai universal Islam, seperti toleransi, menghargai perbedaan. Ada keadilan, keadilan itu tidak menindas siapapun. Lalu ada kasih sayang itu sikap saling peduli terhadap sesama manusia.
Yang terakhir ada menjaga lingkungan, tidak merusak alam. Lanjut, yang keempat itu ada upaya ini tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus dilakukan bersama oleh pemerintah, tokoh agama, masyarakat. Nah, tujuannya itu supaya tercipta kehidupan yang damai antar umat beragama, hubungan yang seimbang antara manusia dan alam, serta masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Demikian pemaparan materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.